Pemirsa, kericuan mewarnai proses penangkapan seorang remaja oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, siswi SMK di Labuhan Batu disekap dan dicabuli 10 pria. Ya, korban sempat hilang 2 hari sebelum akhirnya teman korban menerima lokasi terkini dari ponsel korban. Siswa kelas 6 SD jadi korban perundungan di sekolahnya. Korban dirundung secara verbal dan fisik selama 2 tahun lamanya. Mulai dari dikata-katai, dikerjai, hingga dipukuli. Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Salah satunya yaitu tradisi suku Batak. Suku Batak sendiri adalah suku terbesar nomor 3 di Indonesia dan suku yang masih memegang teguh tradisi kekerabatan yang erat. Dang Marimbar Tano Hamateon merupakan sebuah ungkapan yang sering diajarkan oleh orang tua Batak terhadap keturunannya. Ungkapan ini berarti tidak berbeda tempat untuk mati. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi bagi masyarakat Batak untuk pergi merantau dari Bonapasogit ataupun tanah asal untuk mendapatkan ilmu serta pengalaman. Pada hakikatnya, masyarakat Batak dimanapun mereka berada pasti memiliki semangat kekeluargaan yang tinggi. Hal ini terbukti dari terbentuknya punguan ataupun perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan melestarikan budaya Batak Toba. Namun, semangat kekeluargaan ini perlahan luntur seiring berkembangnya zaman, yang mana Indonesia telah memasuki era Society 5.0, juga sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat suku Batak. Hadirnya media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan karakter masyarakat suku Batak, khususnya pada usia anak-anak ataupun remaja. Adanya tontonan yang kurang pantas dan ketidakmampuan anak-anak ataupun remaja dalam memilah tontonan-tontonan tersebut menyebabkan terjadinya kemerosotan moral pada anak-anak dan remaja. Hal ini bisa dilihat dari fakta kehidupan remaja pada zaman sekarang. Banyak remaja yang membangkang kepada orang tuanya, bahkan sampai mengonsumsi narkoba. Tidak hanya pada remaja, bahkan orang tua sekalipun mengalami kemerosotan moral. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan pada Selasa 16 Januari 2024, di mana seorang laki-laki di Kabupaten Toba Samosir yang berinisial JS berusia 34 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang berinisial RFS. Di sisi lain, perkembangan pariwisata di Danau Toba, terkhususnya di daerah Parapat, mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya modernisasi terhadap budaya 3H. Yang pertama yaitu Hagabeon ataupun kemakmuran, yang kedua yaitu Hasangapon ataupun kehormatan, dan yang ketiga yaitu Hamoraon ataupun kekayaan pada masyarakat setempat. Yang mana hal ini dinilai tidak cocok dengan pelayanan pariwisata. Sehingga modernisasi falsafah tersebut pada masyarakat Toba mengakibatkan masyarakat tersebut lupa dengan istilah bahwa wisatawan ataupun tamu adalah raja. Melihat fenomena tersebut, perlu adanya kontrol sosial yang mampu mengendalikan dan mencegah resiko perilaku menyimpang khususnya pada masyarakat suku Batak. Dengan bangga, perwakilan dari Universitas Negeri Padang, saya Sari Khairunisa, dan teman saya Diana Florentina Naibaho, dengan bangga mengangkat sebuah solusi yang berupa kearifan lokal sistem kekerabatan Dalihan Natolu sebagai solusi dalam mengatasi dekadensi moral remaja suku Batak pada era Society 5.0. Hal ini sejalan dengan pendapat
Harianjah 2021 yang menyatakan bahwa permasalahan budaya 3H di daerah Parapat akan mendatangkan wisatawan kembali apabila penerapan 3H tersebut dibarengi dengan budaya Parhobas, yaitu Dalihan Natolu. Secara bahasa, Dalihan Natolu memiliki arti tungku yang tiga. Tungku adalah sebuah alat memasak tradisional yang dibentuk dengan menyusun 3 buah batu berbentuk segitiga dengan tujuan agar periuk bisa bersandar atau bertumpu di atasnya. Secara filosofi, Dalihan Natolu merupakan sebuah istilah yang menggambarkan hubungan antara 3 kelompok masyarakat, yaitu Mora atau pihak yang memberikan buru, yang mana keluarga istri ataupun mertua, Kahanggi adalah pihak yang memiliki marga yang sama atau serumpun, dan anak boru yang dikenal dengan kelompok penerima buru yang mana merupakan keluarga suami atau menantu. Dalam masyarakat Batak, Dalihan Natolu tidak hanya berperan sebagai sistem kekerabatan dalam suku Batak, melainkan Dalihan Natolu juga berperan sebagai pedoman hidup masyarakat. Terdapat 3 unsur penting dalam Dalihan Natolu yang mana masing-masing unsur mengandung nilai-nilai moral. Yang pertama adalah somba marhula-hula atau hormat kepada pihak hula-hula. Somba marhula-hula berarti seseorang harus menghormati keluarga atau orang-orang yang semarga dengan istri atau hula-hula, karena hula-hula memiliki kedudukan yang penting dan disegani dalam adat Batak. Hula-hula menjadi tempat pengalapan pasu-pasu atau tempat meminta doa. Masyarakat Batak percaya bahwa doa dari pihak hula-hula sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah manat mardongat tubuh atau hati-hati dalam berperilaku dengan saudara. Artinya, dalam menjalin hubungan dengan sesama atau yang memiliki satu marga haruslah berhati-hati. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku atau perkataan yang akan menimbulkan perpecahan. Masyarakat Batak yang semarga bagaikan kakak beradik. Mereka bagaikan sebuah pohon yang melengkapi serta saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, dongat tubuh atau saudara menjadi tempat pengalapan tahi yang merupakan meminta nasihat pada masyarakat Batak. Yang ketiga adalah elek marboru atau mengayumi dan menyayangi anak perempuan. Boru atau anak perempuan menjadi tempat pengalapan gugo, yakni meminta kekuatan, baik itu kekuatan tenaga ataupun kekuatan finansial. Boru menempati posisi yang tidak kalah penting dalam suku Batak. Pihak Boru juga berperan dalam kelancaran acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat Batak. Mereka menempati posisi di sebelah kiri yang memiliki tugas untuk mengambil, menyediakan segala kebutuhan dalam acara suku Batak. Dari ketiga unsur penting dalam Dalihan Natolu tersebut, dapat disimpulkan terdapat 3 nilai pokok yang dipegang oleh masyarakat Batak, yaitu somba yang mana artinya hormat, manat, hati-hati, dan elek saling mengayomi atau menyayangi. Namun selain itu, ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam Dalihan Natolu. Yang pertama adalah nilai tutur dan sopan santun. Nilai ini terkandung dalam unsur pertama Dalihan Natolu, yaitu somba marhula-hula. Sebagai pedoman dalam berkeluarga, Dalihan Natolu juga dijadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi. Berinteraksi secara sopan dan santun kepada yang lebih tua dan ramah kepada sesama akan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua adalah anak koki doha moraon diau, artinya anakku adalah segalanya bagiku. Nilai ini terkandung dalam unsur ketiga Dalihan Natolu, yaitu elek marboru. Orang tua Batak berperan dalam mengayomi dan mendukung dengan sepenuh hati setiap keputusan yang diambil oleh anak-anak mereka, baik itu dalam dunia pekerjaan, pendidikan, maupun urusan rumah tangga. Yang ketiga adalah marsitukul-tukul songosuha di robean, artinya adalah sesama Batak atau orang-orang yang memiliki marga yang sama dan serumpun haruslah saling tolong-menolong dimanapun dan kapanpun. Nah, nilai ini tergantung dalam unsur kedua Dalihan Natolu, yaitu manat mardongat tubuh. Marsitukul-tukulan songosuha di robean memiliki arti rasa saling membantu antar sesama, juga bergotong royong dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nilai yang terakhir adalah nilai demokrasi. Nilai ini terkandung dalam unsur Dalihan Natolu yang kedua, yaitu manat mardongat tubuh. Masyarakat Batak selalu mengambil keputusan melalui hasil diskusi. Pendapat setiap kalangan masyarakat sangat dihargai dan dipertimbangkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan. Nah, dalam situasi diskusi inilah akan tercipta sebuah demokrasi. Dengan mengajarkan serta memperkenalkan nilai-nilai Dalihan Natolu kepada para generasi muda, mampu mencegah terjadinya kemerosotan moral yang mengarah pada kehancuran bangsa.
Nah, adapun pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan dan atau memperkenalkan nilai-nilai dari Handayatullah adalah yang pertama, sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Toba Samosir. Yang mana sosialisasi ini nantinya diharapkan mampu bekerja sama dengan organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Sehingga nilai-nilai pada remaja yang terkandung dalam Dalihan Handayatullah ditanamkan dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi dekadensi moral, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya di tengah arus globalisasi. Adapun pendekatan yang kedua adalah dengan memanfaatkan media digital, yang mana nantinya akan dirancang sebuah video edukasi yang menggambarkan pentingnya Dalihan Handayatullah bagi kehidupan masyarakat, terutama pada remaja suku Batak. Dalam konteks era Society 5.0, kearifan lokal dengan teknologi modern adalah pendekatan yang inovatif dan efektif. Hal ini juga diharapkan dapat memberi pesan-pesan yang dapat dipahami secara menarik dan mudah diterima oleh siswi-siswi, terutama remaja suku Batak. Sehingga kegiatan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan efektif oleh guru di sekolah dalam waktu yang lama. Dengan demikian, program sosialisasi dalam mengenalkan dan mendekatkan kembali Dalihan Handayatullah kepada masyarakat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi tantangan moral dan budaya yang dihadapi oleh remaja suku Batak. Dengan melibatkan berbagai aspek atau berbagai pihak seperti mahasiswa, pemerintah, serta tokoh adat, maka hal ini mampu menjadi upaya bersama dalam menjaga dan mempromosikan budaya lokal serta meningkatkan kualitas generasi muda suku bangsa, terkhusus generasi muda suku Batak.